Oke teman-teman, di sini kita lanjut untuk proses edit usernya kita ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan lanjut membuat modal untuk update karena modalnya kita udah punya. Nah sekarang kita tinggal sesuaikan. Jadi ketika dia edit, nah di atasnya tambah berubah jadi update untuk jadi bukan tambah transaksi baru, melainkan tambah user baru gitu ya teman-teman ya. Oh, ini transaksi gitu ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita akan buat tambah user baru. Oke, sini ini kita close aja dulu. Ini kita close. TV inaktifnya udah ya teman-teman ya. Ini kita punya komponen user table. Nah, sekarang kita akan buat dua modal form. Itu pertama modal form untuk create sama update dan kedua modal form untuk ganti status ya teman-teman ya. Nah, ini change status. Oke. Nah, ini kita table. Nah, kita buat dulu. Kita buat. Oke, di sini kita buat live wire untuk komponen modal form ya, teman-teman ya. Live wire komponen user modal form. Oke. Modal form udah sama kayak di order ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini untuk live wire untuk user modal change. Modal change itu untuk ganti status dari usernya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya dua live wire. Kita close dulu. Kita close live wire. Nah, ini modal form sama modal change. Oke. Nah, komponen ordernya kita ganti jadi user sama juga modal change. Oke. Sekarang kita tinggal buat, kita alihin kita ke modal formnya ini. Nah, ini kita tinggal copy aja isinya, kita masukkan ke modal form. Oke, habis itu scriptnya ini kita hapus saja karena kita nggak butuh ya teman-teman ya. Karena di sini untuk kita hanya perlu untuk nambah user aja. Oke. Ini berarti kita ini bukan tambah transaksi baru. Ini tambah user baru gitu teman-teman ya. Oke, nah berarti kita ke modal form dari order, kita copy aja. Nih, kita copy nih. Ini pertama kita copy. Kita masuk ke modal formnya. Copy. Ini terminalnya kita close saja dulu. Kemudian karena sama ya teman-teman ya. Oke, ini onnya modal close. Open sama close-nya sama. Jangan lupa onnya diimpor ya teman-teman ya. Impor. Oke, habis itu open modal form true, update data false. Oke, udah berhasil. Sekarang kita ke table user nih. Nah, di sini kan kita coba dulu button wire click open modal untuk add user ya, teman-teman ya. Open modal. Sekarang kita coba cek di ini modal form order, kita close aja. Sekarang table ordernya juga kita close. Sekarang kita fokusnya di table user ya teman-teman ya. Nah, table user kan dia open modal. Nah, open modalnya dibuka. Modal form. Oke, sekarang kita coba cek. Oh, ini adalah customer nggak ada.
dia ada di modal form nih, komponen modal form. Oke. Nah, ini kita hapus saja sessionnya, kita sini. Oh, ini 1, ini 2, kita nggak butuh. Oke, sini kita hanya butuh, kan kita mau create user itu, berarti kita hanya butuh name sama email ya. Kita refresh, save. Name, email ya teman-teman ya. Name sama email. Oke. Ini kita kasih tipenya teks. Oke, tipenya teks. Ini wire modelnya. Terus ini kita ganti jadi name, nama. Oke, kemudian bawahnya kita ganti juga ini jadi teks. Kita ganti ini jadi email. Berarti ini tipenya email. Modelnya juga email. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini keluar atau simpan gitu. Oke, sekarang kita coba add. Nah, ya, ada name sama email ya. Cuman dia beda teman-teman. Harusnya kalau kita buat kita nih add user, harusnya dia disable nih. Kita tambahin aja di tabelnya ini nih. Nah, di sini wire loading. Nah, atribut disable. Nah, jadi ketika dia loading, dia disable. Jadi kita tahu ketika kita klik, nah dia lagi loading untuk nge-get open modal dari kita nambah user gitu teman-teman. Oke. Nah, di sini kan ada placeholder ya teman-teman ya. Nah, emailnya juga ini disable. Kita read only. Kita sesuaikan aja. Ini placeholdernya di sini. Contohnya John Doe. Oh, ini email ya teman-teman ya. John Doe at gmail.com. Oke, nah di sini dia kita hapus saja read only-nya. Oke, kemudian di atas ini untuk name si John. Oke, kita coba cek lagi add user. Oke, udah sesuai teman-teman ya. Nah, kalau kita simpan, nah ini harus require gitu teman-teman. Oke. Nah, ini kan ada di sini kita buat wire submit save ya. Nah, sekarang di modal form kita tambahin function save. Public function save. Oke. Nah, di sini kita validasi. Kita double validasi nih teman-teman ya. Validate. Kita hanya butuh email. Nah, emailnya ini harus email. Nah, RFC DNS. Jadi dia harus email yang valid gitu teman-teman. Jadi nggak boleh email sembarangan gitu. Oke. Di sini kita akan coba DD dulu. $tes. Nah, sekalian kita mau validasi emailnya. Nanti kalau emailnya sembarangan, jadi dia nggak bisa masuk ya teman-teman ya. Kita coba cek. Contohnya nih, kita add user, namanya kita kasih tes saja. Nah, di sini kita kasih contohnya tes at example.com. Inilah, kita kasih segini. Ini pasti error teman-teman, karena example ini dia tidak valid emailnya. Oh ya, kita belum nambahin ya propertinya. Public $name sama email. Oke, kita refresh lagi. Kita add tes at example.com. Kita simpan. Nah, ini error kan teman-teman. Email field must be a valid email address. Jadi dia nggak valid gitu. Jadi domainnya ini nggak valid. Jadi nggak kebaca valid gitu. Nah, kalau kita kasih Gmail, nah baru dia valid nih. Kita simpan. Nah, baru dia masuk berhasil gitu teman-teman. Oke, nah sekarang kita tinggal create user baru. Oke, di sini user.
sama dengan, oh iya, kita tambahin satu kolom baru ya teman-teman ya, untuk password gitu teman-teman. Untuk password, jadi atau kita mau set default juga bisa. Jadi ketika dia create user baru nih, nah jadi kita buat default dulu, jadi nanti si user itu sendiri yang akan mengganti passwordnya dia, seperti itu teman-teman. Boleh seperti itu juga boleh, tapi di sini kita buat langsung aja ya teman-teman ya, kita buat aja langsung dia itu pakai password defaultnya seperti apa gitu teman-teman. Oke, ini ID ya, ini jadi password, coba password, ini tipenya password, where modelnya juga sama ya, password. Nah, placeholdernya X sudah pasti. Oke, kita add. Nah, di sini udah ada password ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, nah teman-teman boleh custom passwordnya, kebutuhannya harus apa gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tidak ada kasih batasan dulu, jadi dia bisa custom mau password yang seperti apa gitu teman-teman. Oke, ini kita rapiin dulu. Oke, sekarang kita tinggal di modal form, kita tambahkan propertinya public $password. Oke, nah kemudian di sini jangan lupa kita kasih password require. Oke, di sini kita kasih name create email. Nah, kalau password kita pakai hash ya teman-teman ya, hash make. Nah, ini jangan lupa. Oke, seperti ini. Disclose modal. Kemudian di sini kita kasih session success, user created successfully. Nah, kita cek dulu di tabelnya. Nah, ini udah ada session success ya teman-teman ya. Kita buat. Oke, sekarang kita coba untuk proses save usernya. Oh, jangan lupa ini diimpor ya teman-teman ya. Modelnya diimpor. S juga jangan lupa diimpor ya teman-teman ya. Nih, S sama user. Oke. Jangan lupa selesai ini di reset. Reset. Jadi untuk mengosongkan. Oke, kita langsung tes aja ya teman-teman ya. Nah, di sini kita udah reset tadi. Oke, kita langsung tes aja. Add user baru. Contohnya di sini kita kasih John. Nah, kita kasih emailnya john@gmail.com. Passwordnya kita kasih bebas. Oke, kemudian kita simpan. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Nah, di sini berhasil tapi message berhasilnya nggak masuk ya teman-teman ya. Terus ketika berhasil, tabelnya dia tidak reloading ya teman-teman ya. Tidak auto tampil data terakhir yang kita masukkan gitu teman-teman. Kalau kita refresh, dia masuk ya. Nah, berarti kita tinggal sesuaikan aja. Berarti ketika dia close di sini nih. Nah, ini kita hapus. Sini kita buat $this page. Nah, kita buat display success. Nah, kita tampilin message-nya. Kemudian tinggal kita panggil aja event success-nya di table usernya. Ini sukses nih. Oh, udah ada nih ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal add user lagi. Kita coba. Nah, ini untuk kita bikin namanya. Contohnya
developer awam, kita kasih dev gmail.com, passwordnya, simpan. Ya sama ya, dia tidak langsung kalau kita cek. Oh iya, kita belum simpan ini ya, belum kita impor eventnya. Nah ini, oke, kita coba lagi. Ini coba gmail.com, simpan. Nah, baru berhasil ya teman-teman ya. User created berhasil, dan di sini ada data coba. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, untuk form add user menggunakan modalnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita search tadi, kita coba search John. Nah, dia udah langsung dapat ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk proses edit usernya gitu teman-teman.